Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Selanjutnya dokter, apabila memang anak ini sudah terlihat gejalanya bahwa ini sepertinya terlambat bicara nih, apakah ada pencegahan sedini mungkin selain mungkin pemeriksaan, sebenarnya stimulasi seperti apa yang boleh dilakukan oleh orang tua di rumah supaya anaknya ini boleh bisa trigger ya untuk bisa berbicara nih dokter sebelum ke vaskes. Mungkin banyak yang juga berpikir 2 kali untuk pergi ke vaskes ya di saat ini kita masih dalam fase pandemi menuju endemi nih dokter. Kira-kira apakah ada tips dan triknya? Jadi untuk tips dan trik, jadi memang lebih kepada kita pengen mengedukasikan lagi kepada orang tua ya. Harus concern dengan yang namanya bicara. Baik. Tidak cuma hanya anak bisa lari ataupun bisa gambar, tapi juga pengen ngetres lagi ataupun belajar lagi tentang yang namanya bicara. Dan kalau kita coba urutkan ya kan, daripada perkembangan itu sendiri, ya memang harus ada di samping si anak, si orang tuanya itu, dan dia harus sedini mungkin dia harus cek, dia harus tahu apakah anak saya ini bisa dengar. Bagus gak sih pendengarannya? Apakah anak saya ini bisa lihat? Karena dengan mendengar dan melihat itu adalah modal kita untuk nanti bicara. Jadi setelah si anak kita tahu, oh ini anak bisa dengar nih, oh ini anak bisa main nih, misalnya tepuk tangan atau main dengan icik-icik. Nanti step berikutnya si anak bisa main. Jadi kalau kita kasih mainan, anak harus bisa main sendiri, entah bola-bolaan atau kotak-kotak kayu, susun blok seperti itu. Nah, step berikutnya kita harus tahu si anak ini, oh mengerti kok dia. Kalau kita ajari misalnya minum, mau dia. Ini sendok, ayo dipegang sendoknya. Atau ya tugas-tugas sederhana di rumah, seperti misalnya mungkin ganti celana, atau ya ambil makanan, ambil buah-buahan, mencoba mengambil sesuatu, baru nanti setelah dia mengerti, dia akan ke step berikutnya yaitu bicara. Tadi bicara kita udah bahas, harus ada suaranya, bagaimana dia menyambung suara, misalnya O dengan A disambung dengan bola, dan nanti akan menjadi bicara. Jadi sebanyak mungkin kita kasih stimulasi ke anak, bagaimana supaya dia bisa tadi ya mengerti, baru dia bermain, mendengar, melihat. Atau yang paling gampang pada orang tua sebenarnya kan ya tebak-tebakan anggota tubuh, misalnya mana telinga, atau enggak si orang tua tebak ini apa ya, ini apanya mama, oh itu telinga, oh ini hidung. Itu yang paling mudah ya, karena itu kan nempel di badan kita. Mungkin berikutnya bisa kita stimulasi dengan warna, itu juga mudah sekali. Atau yang ada di sekitar rumah, yang dilihat di sekitar rumah, apakah ada binatang kah, ada kucing kah, ataupun ada buah-buahan, pisang, apel, dan segala macam. Dan itu tadi ya, sebanyak mungkin kita stimulasi, kita berikan sensor yang baik kepada si anak, dan jangan lupa, jangan sampai gadget-gadget, screen time ini mengganggu hal-hal yang kita bisa fokuskan, terutama untuk kebutuhan bicaranya anak. Baik, ini menarik sekali ya dokter ya, luar biasa sekali. Apalagi ini terkait dengan gadget tadi ini dokter sudah ulang-ulang ini pemirsa, jadi rupanya efeknya itu begitu buruk sehingga ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan keterlambatan bicara dari buah hati kita. Nah dokter, apabila memang anak kita ini sudah terlambat bicaranya, ada nggak sih dampak ke depannya ya untuk si anak sendiri saat dia sudah bertumbuh ya di masa sekolah atau bahkan nanti mungkin bekerja? Apakah ada pengaruhnya di kemudian hari di saat dia terlambat bicaranya? Ya,
Jadi bagaimana si anak, kenapa sih memang kalau terlambat bicara ya? Jadi memang menurut kami, jadi keterlambatan bicara ini memang harus segera kita deteksi dan memang harus segera kita atasi ataupun kita kejar supaya si anak kembali kepada pola ataupun urutan daripada bicaranya. Sebenarnya kalau bicara efek jangka panjang dari speech delay ini bagaimana, jadi udah banyak juga studi-studi ataupun jurnal-jurnal yang bilang nantinya akan mengganggu si anak pada perkembangan pada saat dia mulai sekolah. Jadi akan mengalami gangguan pada skill ataupun keahlian yang nantinya akan dipakai untuk bersekolah, seperti ya tadi berkomunikasi. Lalu anak sekolah ngapain sih? Mungkin menulis ya. Dan anak sekolah biasanya kan membaca. Dan lagi biasanya juga ada salah satu aspek juga bagaimana si anak itu bisa diajarin nggak, atensinya bagaimana. Kan terkadang anak-anak kalau dia mengalami speech delay, wah sulit dok, ini sangat aktif dia, nggak bisa kita ajarin, nggak bisa konsentrasi pada suatu pekerjaan ataupun aktivitas tertentu selama, ya contoh lah kita ambil 1 menit 2 menit dok, saya kasih buku gambarnya 1 menit, belum tentu dok 30 detik dia udah langsung mencari aktivitas yang lain. Jadi kalau memang efek jangka panjangnya apa, jadi memang ada ya, jadi akan mengalami gangguan untuk tadi bersekolah, terutama mengalami aktivitas di sekolah seperti ya belajar mengajar dengan gurunya, yang tadi seperti menulis ataupun membaca ataupun bermain akan mengalami ketergangguan. Jadi penting kita langsung atasi sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai berkelanjutan gitu. Baik, terima kasih banyak dokter. Rupanya memang ada dampaknya ya di kemudian hari. Jadi pemirsa untuk selalu diulang-ulangi bahwa penting untuk mendeteksi dini keterlambatan bicara ini pada anak Anda atau buah hati Anda. Baik, selanjutnya dokter, apakah normal bagi seorang anak ini ya apabila dia mungkin tidak mau berbicara atau belum jelas melafalkan kata-katanya, tapi dia sudah mengerti dengan baik instruksi-instruksi yang diberikan gitu. Apakah ini juga termasuk kepada speech delay ini? Bagaimana dokter? Jadi secara garis besar kemampuan kita untuk berbicara ataupun berkomunikasi ataupun berbahasa ya, memang istilahnya banyak sekali. Mungkin kepada berbicara dulu kita coba fokus. Jadi memang perlu yang namanya istilahnya kemampuan untuk berbicara yang ekspresif ataupun reseptif. Jadi untuk ekspresif kan kita jawab-jawab ya. Untuk yang reseptif memang ya harus mengerti dulu. Nah, jadi memang penting supaya ya tadi dua-duanya berjalan saling bersamaan. Tadi saya sudah jelaskan, ngerti dulu baru kita bisa bicara. Kalau memang kita harus paham dulu apa, reseptif dulu, mengerti dulu apa yang dibilang orang dengan tadi mendengar ataupun melihat, lalu kita akan bisa juga untuk menjawab ataupun berbicara dengan suara yang pas, dengan kata-kata yang pas, atau kalau mau lebih tinggi lagi dengan kalimat yang pas. Subjeknya bagus, tujuannya juga bagus, objeknya juga bagus. Dan di beberapa buku daripada speech therapy juga penting urutan berbicara. Jadi si anak juga harus tahu kapan saya harus diam. Ini juga terkadang banyak sekali ya kendalanya di anak-anak kita yang sekarang ini ya. Betul. Anaknya ngomong mulu, nggak bisa di stop. Betul. Bahkan kalau orang tuanya lagi ngobrol di mobil, tiba-tiba, "Pak, itu apa? Mobil warna merah itu mobil merek apa?" Langsung menyambar begitu aja. Jadi memang ya penting juga ya kita tahu, anak tuh harus diajarin juga, nanti dulu ya, kamu tuh ngomongnya nanti dulu kalau memang papa mama tidak bicara atau pada saat kamu dipersilahkan untuk berbicara. Jadi memang ya perilaku-perilaku seperti itu juga ada di aspek untuk yang kita bahas pada saat ini, bagaimana untuk berbicara atau gangguan berbicara. Baik, berarti memang harus dua-duanya ya, reseptif dan ekspresif itu ya dokter ya. Sobat Maestro,
Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.